Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal ifa wal ifada wa istifadah kama nawa astafuna wa istafina wa rajana wa nusulukun khususan la ruhya salibin sumir wa ila ruhalidina minkum wa amatina minkum wa amatina muslimina jama'in ala hadihniha wa nusaniha wa ila hadrabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah dengan keadaan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Dan kita lanjutkan rutinitas setiap malam Rabu kita, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah yang membahas tentang ilmu fikih atau ilmu tentang tata cara kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan tahun yang lalu, insya Allah semoga masih pada ingat, kita sampai pada bab wudhu. Insya Allah semuanya sudah paham, sudah ngerti tentang apa itu wudhu, karena wudhu itu kita praktekkan setiap harinya. Minimal sehari semalam itu kita lakukan 5 kali. Akan tetapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari kembali hal-hal tentang wudhu dengan tujuan agar supaya wudhu kita lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwasannya wudhu itu intinya 6. Ya. Wudhu itu intinya 6. 6 ini jangan sampai ada yang tidak dikerjakan. Jadi yang inti 6 ini. Apa 6 itu? Yaitu pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Nah, pada pertemuan yang lalu artinya tahun lalu ya, jadi 6 ini kita bahas di dalam 2 tahun yang berbeda ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas baru dua, yaitu niat dan membasuh wajah. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan fardunya wudhu, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini perlu diperhatikan. Jadi termasuk yang wajib, yang harus kita lakukan pas kita wudhu adalah basuh kedua tangan. Ini harus. Jangan sampai ada seorang wudhu kok di dalam wudhunya tidak pakai basuh kedua tangan, maka tidak sah. Nah, di sini saya jabarkan. Pertama, yang perlu kita ketahui, yang diwajibkan pada tangan adalah membasuh. Ya, apa bedanya membasuh? Jadi di dalam pembahasan wudhu itu ada istilah membasuh, ada istilah mengusap. Kalau mengusap itu yang penting basah, ya, yang penting tangan basah, kemudian kita usap-usapkan, itu cukup. Misalnya kewajibannya mengusap kepala, mengusap sebagian rambut misal, maka cukup kita basahi tangan, kemudian kita usapkan ke rambut, ke kulit kepala, cukup. Itu namanya mengusap. Tapi kalau membasuh perlu air yang agak banyak. Ya, perlu air yang agak banyak. Membasuh tangan, berarti airnya ini lumayan banyak, kemudian sampai mengucur seperti itu.
Jadi kalau kewajibannya adalah membasuh tangan, tapi hanya kita basahi tangan kita pakai air, kemudian kita usap-usapkan seperti ini, maka tidak sah, tidak cukup seperti itu, harus sampai basah. Sehingga umumnya orang itu kalau wudhu kan biasanya di keran itu, keran kita nyalakan, kemudian airnya mengucur, ya tangan dibasuh, digosok-gosok, kan seperti itu. Nah memang seperti itu tata caranya. Kemudian setelah kita bahas apa itu membasuh, kemudian yang dibasuh ini kedua tangan. Nah ini tangan ini yang dimaksud tangan yang wajib kita basuh itu dari mana sampai mana? Ya, di dalam kitab dikatakan yang dimaksud tangan adalah min ru'usil asabi ilal mirfaqain. Dari ujung jari-jari sampai siku. Jadi tangan yang wajib dibasuh saat wudhu adalah dari ujung jari sini sampai siku, tangan maupun kiri. Ya, tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi ujung jari sampai siku. Jadi semua yang ada di tangan kita mulai dari ujung jari sampai siku ini semuanya wajib dibasuh pakai air. Apa maksudnya kok semua yang ada? Soalnya kalau kita lihat tangan kita, ini kan ada bulu, ya kan? Kemudian ada kuku, kemudian kadangkala juga ada sebagian orang itu yang di tangannya ada kayak semacam kutil, atau daging tumbuh. Kadang malah ada orang itu jari-jarinya 6. Nah, misalnya seperti itu bagaimana? Maka di kitab dikatakan pokoknya apapun itu yang ada di tangan kita, baik itu kulit, baik itu kuku, baik itu bulu atau kutil tadi, atau bahkan jari-jarinya kok 6, kok 7, kok 8 misalnya, maka kata ulama semuanya wajib dibasuh, dikenakan air semuanya. Tidak kok kemudian umumnya orang kan jarinya 5, saya punya jari 8, ya sudah yang saya basuh cuma 5, yang 3 enggak usah. Enggak begitu. Kalau misalnya jarinya kok lebih dari 5, ya semuanya wajib dibasuh. Atau misalnya ada orang aneh lagi, misalnya saking suburnya kulit, itu bulu tangannya sampai lebat, ya nutupi. Jadi kayak orang hutan itu misalnya ya. Wah, banyak sekali saking lebatnya. Apakah kemudian kita kenakan atasnya saja sehingga kulit yang tertutup sama bulu tidak usah dibasuh, dibasuh luar dalam, dohir batin semuanya. Juga termasuk yang perlu diperhatikan saat orang itu basuh tangan adalah ini, perlu diperhatikan kuku. Biasanya kalau orang itu pada tangannya kok kukunya panjang. Nah ini terutama biasanya yang sering itu ibu-ibu. Kalau ibu tidak terlalu sih, mbak-mbak biasanya. Ya, yang masih muda-muda itu biasanya hobi untuk apa? Melihara kuku. Kukunya dipanjangkan buat gaya. Dikasih gambar-gambar, gambar bintang, gambar bulan, gambar apa lagi macam-macam, dikasih gambar-gambar. Nah ini sebenarnya jujur saja melihara kuku, memanjangkan kuku itu termasuk sesuatu yang tidak diperkenankan sebenarnya. Ya, kurang baik melihara kuku itu. Kenapa? Karena bisa menjadikan kita nanti pas wudhu, itu. Pas wudhu nanti kalau kita tidak betul-betul perhatian saat basuh tangan yang ada kukunya, itu nanti menjadikan wudhu kita tidak sah. Padahal termasuk anggota wudhu pada tangan yang wajib dikenakan air adalah kulit yang berada di bawah kuku. Coba kalau kita lihat kuku kita, ini kan bawahnya kayak ada apa ya? Kayak ada renggang sedikit. Ya, kayak ada renggang sedikit. Bukan berarti kukunya dilepas gini, enggak. Coba kalau kita perhatikan, ini kan di bawah kuku sebelum kulit daging di bawahnya kayak ada renggang sedikit. Itu sering-seringnya kalau orang itu berkecimpung dengan yang kotor-kotor atau petani, itu biasanya
sering kemasukan tanah, ya toh? Sering kemasukan benda-benda apa itu loh. Nah, ini kalau dia kukunya panjang, kemungkinan besar yang masuk semakin banyak. Jadi sampai kalau jalan itu tidak bisa digerakkan tangannya gini. Setengah ember tanah yang ngumpul di sini tuh, saking panjangnya kuku. Nah, makanya. Tapi kalau kukunya pendek, nah, tidak mungkin ada kotoran yang masuk situ, yang sembunyi di situ. Sehingga termasuk hal yang penting baik bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya kuku, sebelum wudhu dicek terlebih dahulu. Ya, coba kuku ini panjang apa enggak. Kemudian kalau panjang, kemungkinan besar nanti di bawah kuku ada kotoran. Nah, kotoran itu wajib untuk dibersihkan. Kalau kotorannya tidak dibersihkan, masih ada kotoran di bawah kuku, kemudian kita wudhu, setelah selesai baru ketahuan. Loh, ternyata kok ada hitam-hitam begini. Ada tanah-tanah, cuilan-cuilan tanah nyisip di bawah kuku. Maka bagaimana? Berarti wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Ya, sehingga dibersihkan dulu. Jangan panjang kuku. Ya, jangan panjang kuku. Kemudian kalau kita pengen lebih hati-hati lagi saat kita basuh tangan, pas waktunya basuh kuku, ini jenengan caranya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih tahu caranya. Jadi caranya itu jangan cuma gini ya, jangan cuma air mengalir kemudian tangan kita basuhkan begini. Itu bisa nanti kulit yang ada di bawah kuku tidak kena. Soalnya air kan ngalirnya begini. Air kan ngalirnya begini. Iya kan? Ngalirnya begini. Otomatis kulit yang ada di bawah kuku sini tidak kena. Lihat biar kena bagaimana? Caranya begini. Air mengalir, kuku kita gini kan. Jadi air gembrojok, jurok. Lah, ini kukunya kita gini kan. Ini kita melihat guru kita pas wudhu seperti itu. Ini jadi pentingnya seorang murid kalau punya guru, tak perhatikan wudhunya. Oh, seperti itu. Jadi air mengalir, tangan itu diginikan. Biar nanti airnya itu masuk ke dalam sela-sela kuku. Iya, sela-sela kuku. Nah, ini penting. Iya, jadi jangan cuma gini. Kalau cuma gini, apalagi kemudian kukunya panjang, wah, itu bisa jadi kulit yang ada di bawah kuku tidak kena air. Ya, Allah sedikit loh, sedikit, walaupun sedikit, karena tadi kewajibannya apa? Membasuh semua bagian tangan dari ujung jari sampai siku. Jadi semuanya. Sehingga kok ada bagian kecil yang tidak terkena, ya tidak sah. Lo wajibnya semuanya kok. Beda halnya kalau wajibnya sebagian antara ujung jari sampai siku, sebagian saja. Nah, terserah kalau sebagian. Nah, ini kan kewajibannya semuanya. Ya, ini. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga kalau basuh tangan itu caranya begini. Dari tangan itu sambil diginikan. Jadi jangan cuma gini, tapi direnggangkan. Direnggangkan begini. Ya, nah, begitu. Nah, itu caranya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga yang perlu diperhatikan ketika kita mau basuh tangan, ini sering, soalnya tangan ini termasuk anggota tubuh kita yang sering kita gunakan sehari-hari. Tangan ini aktif. Jadi anggota tubuh kita yang paling aktif setiap hari selain kaki, tangan. Nah, ini biasanya karena sering dipakai aktif setiap hari, tangan ini kesentuh sesuatu benda-benda, bahkan kadangkala tidak jarang menyentuh benda-benda yang benda tersebut dapat menghalangi air sampai ke kulit. Seperti contohnya misalnya cat. Nah, bapak-bapak ini habis ngecat, ya, kemudian di tangannya masih ada kepercikan cat tadi itu, ya. Atau misalnya kalau anak-anak sekolah itu tip X, ya, tip X untuk bersihkan, untuk ngapus pulpen itu biasanya pakai tip X. Kemudian kok tidak kering-kering, ya, diratakan pakai tangan. Nah, ini itu termasuk
sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit. Artinya itu wajib harus dibersihkan kalau mau wudu. Sehingga kalau jenengan wudu kok masih ada cat, masih ada tip X di tangan, tidak jenengan bersihkan, setelah wudu baru ketahuan. Loh ternyata ini masih ada catnya. Kalau misalnya gini, oh ternyata di sini ada catnya, tidak tahu di siku sini. Oh alah, masih ada catnya sini. Dibersihkan dibersihkan, dikerok. Setelah dibersihkan, dia sudah selesai wudhu, baru tahu. Oh alah, ini belum kena pada itu tadi. Dibersihkan itu cat, ngambil air, biar. Boleh pada kayak gitu? Boleh pada kayak gitu? Berarti kan itu kan tidak kena air wudhu tadi kan? Diganti sama dia. Wah tak kerok ini. Setelah dikerok ngambil air. Nah ini gantinya tadi. Biar. Berarti sudah kena semua. Boleh pada? Tidak boleh. Kenapa? Tidak urut itu. Ya harus diulang dari tangan, harus dari awal dari tangan, kemudian kepala dan seterusnya. Begitu. Ya, termasuk juga yang sering adalah make itu loh, penghias kuku, apa itu istilahnya? Tag, ya kan? Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya make itu artinya kaitannya dengan wudu tergantung bahannya. Ya tergantung bahannya. Jadi tidak langsung bisa kita katakan, oh tidak sah kalau orang wudu pakai itu. Tidak bisa begitu. Atau oh sah, tidak bisa. Dilihat dulu bahannya apa. Jadi hukumnya tergantung bahan. Ya, kalau biasanya wong desa, ini dari wong desa nih. Biasanya kalau orang desa itu pakai gitu loh, apa namanya? Daun. Ya, ada daun-daun tertentu, itu kan dikerok, kemudian ditempelkan gitu kan. Ditunggu beberapa saat, kemudian daunnya dibuang, masih ada bekas-bekas warnanya, kan itu kan? Nah kalau itu tidak apa-apa, karena tidak ada zatnya, tidak ada fisiknya. Beda halnya kalau bentuknya seperti cat, ya kan? Ada bentuknya kayak cat, dibentuk-bentuk bintang, ya kan? Dibentuk ban misalnya, dibentuk setang, dibentuk knalpot misalnya ini, macam-macam itu tuangan itu kaku gini sampai, Nah, maka bagaimana? Kalau berbentuk seperti cat tadi itu, nah, maka jelas itu dapat menghalangi air wudhu sampai ke kuku kita. Padahal kuku itu termasuk anggota wudhu yang wajib dikenakan air wudhu. Sampai sini paham ya? Nah itu. Kemudian kadang ini ya, kadang ada juga yang bertanya, yang betul itu saat basuh tangan itu dari siku dulu apa dari jari-jari dulu? Ya, dari siku dulu apa dari jari-jari dulu? Nah, tidak langsung dari jari-jari, tidak langsung dari siku, tergantung cara wudhunya. Kalau wudhunya dia wudhu dengan sendiri, artinya begini, kan orang wudhu kan caranya macam-macam. Ada yang dia wudhu tidak pakai pancuran, tidak pakai keran, tapi pakai ember, dicidui pakai gayung, ciduk muka. Ada tidak kayak gitu? Nggak ada, ya kan? Ngambil lagi diciduk, dikenakan tangan. Lah, kalau seperti itu cara wudhunya kata ulama, ayyabtadi'a bil yadin, ayyabtadi'a bil asobi, diawali dari jari-jari. Diawali dari jari-jari. Kalau wudhunya seperti itu. Tapi kalau wudhunya seperti umumnya kita wudhu, ya, seperti umumnya kita wudhu dengan pancuran, dengan keran, ya, maka kata ulama ayyabtadi'a bil mirfaq, diawali dari siku. Jadi tergantung cara wudhunya. Tapi ini tidak pengaruh loh ya. Ini tidak pengaruh. Waduh, loh saya kok wudhunya tahu mulai dari jari, padahal saya wudhunya pakai keran. Waduh, gak sah. Bukan. Ini tidak pengaruh sah atau enggaknya. Entah jenengan mulai dari tengah, mau dari jari, mau dari siku, terserah. Yang penting antara ujung sini sampai sini basah semua, wes sah itu. Ini kalau jenengan tanya yang lebih bagus itu dimulai dari mana? Yang lebih bagus, tapi tidak pengaruh sah atau enggaknya, tetap sah. Yang sebenarnya dianjurkan dimulai dari jari, kok ternyata malah mulai dari siku? Atau sebenarnya yang dianjurkan mulai dari siku, malah jenengan mulai dari jari? Tetap sah semuanya. Ya, untuk masalah sahnya tetap sah. Cuma kalau kita bicara mana yang lebih utama, seperti itu tadi. Paham nggih? Nah, itu tadi terkait masalah basuh kedua tangan. Ya, sampai siku.
siku. Ya, ini perhatikan ini. Siku kata ulama ini, siku ya ini siku. Tapi kata ulama agar supaya kita ini betul-betul yakin bahwa basungan tangan kita sampai siku-siku, jangan kita paskan siku-siku. Nah, jangan kita paskan siku-siku. Soalnya apa? Soalnya siku kita tidak ada garisan kan? Iya kan? Jenengan ada, sukunya digarisi ireng gini hitam. Tidak ada kan? Sehingga pas dipaskan sini kan sulit. Nah, maka kata ulama pas basuh tangan dilebih sedikit. Jadi lengan bagian atas dikenakan sedikit. Jadi jangan pas ngepres gini jangan. Tapi agak di sedikit atas sedikit. Ya, agak ditambahi, dilebih sedikit. Tapi ya jangan taruh berlebihan sampai keleknya ketok. Ya, waduh keleknya itu wah kayak hutan rimba. Ya, nanti kasihan anak kecil yang lihat ya. Jadi panas nanti ya. Ya, itu tadi ya. Jadi dilebihi, jangan pas sampai siku. Kemudian yang berikutnya, setelah basuh tangan sampai siku, kewajiban berikutnya apa? Halo? Apa? Jangan wudhu itu loh, habis basuh tangan terus kepala. Ya, kepala ini juga wajib harus dilakukan. Artinya jangan sampai jenengan wudhu tidak pakai ngusap kepala. Sebagaimana dulu awal-awal kita bahas wudhu, kita ceritakan ada orang ketika wudhu tidak pakai ngusap kepala. Dia cuma basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki tok. Loh, lah kepalanya kok ditinggal? Alah cuma ngusap kok. Gak yo gak popo, cuma ngusap. Loh, wudhu kok model gitu? Sejak kapan? Wow, saya dari dulu wudhu ya model gini. Lah, tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi kepala itu walaupun kewajibannya cuma diusap, tetap wajib itu. Jadi kepala ini beda dewe ya. Kalau wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, tapi kepala cukup diusap. Apa bedanya ngusap itu? Ngusap itu sing penting basah dan ndak harus pakai tangan dan ndak harus jenengan gerak-gerakkan. Gampang kepala ini. Jadi misalnya Bu, jenengan butuh cor gini kan, tanpa jenengan pakai tangan, kepala jenengan ini gini kan. Enggak pakai tangan, lepas tangan ya. Jadi jenengan butuh lepas tangan, saking lihenya ya. Jadi air mengalir tuh jenengan langsung gini. Sah. Atau jenengan basahi tangan, basah sedikit aja. Karena mungkin cuacanya dingin ya. Jenengan basahi dikit terus jenengan tempel gini enggak? Tak, gini enggak? Enggak pakai digerakkan sama sekali. Ya sah. Ya. Bahkan yang dikenakan itu hanya sebagian kulit atau sebagian rambut. Jadi gini ya. Jadi untuk rukun yang ini basuh kepala ngusap sebagian kepala ini mengusap salah satu dari dua. Salah satu dari dua. Apa itu? Boleh yang kita usap rambut kepala, boleh yang kita usap kulit kepala, terserah. Tidak harus dua-duanya. Ya, jadi masalah mengusap kepala ini boleh kita pilih salah satu. Boleh yang kita usap itu rambut kepala, boleh kulit kepala. Ya, dan tidak harus semuanya, sebagian aja cukup. Mau yang depan, yang tengah, yang belakang, yang samping, yang depan, terserah, silahkan. Kulit, baik kulit ataupun rambut. Rambut itu juga boleh. Sing penting rambut itu, tapi ada syaratnya untuk rambut ini. Rambut ini harus rambut yang masih dalam lingkup kepala. Artinya, maksudnya kalau misal ada orang rambutnya panjang, yang rambut kepala, tapi saking panjangnya maaf sampai pantat. Pas wudhu yang diusap rambutnya ini, ujung ini. Trit. Loh kok itu? Lah ini kan juga rambut. Nah, tapi rambut yang sudah keluar dari batas kepala, tidak boleh kalau itu. Harus yang masih sekitar sini. Ini biasanya ibu-ibu, ya perempuan-perempuan yang rambutnya panjang. Ya, jadi kulit atau rambut, tapi kulit yang masih sekitar kepala, kulit kepala ya. Jadi kalau leher ya tidak boleh. Lo jeneng kan ngusap belakang. Oh ini ngusap kepala. Lo itu bukan kepala, leher. Iya, jadi kulit kepala atau rambut kepala. Dan tidak harus semuanya.
sunnah untuk lebih bagusnya semuanya, tapi tidak wajib. Jenengan usap sedikit aja, srit gitu aja, atau rambut tidak satu helai penuh, cuma sebagian ujungnya tok. Walah, saking peliritnya ini, saking alerginya air, nggak tahu karena musim dingin atau bagaimana, jadi ujungnya tok, cerit gitu tok. Dibasahin, sah. Ini untuk rambut. Iya, jadi mengusap. Perbedaan membasuh sama mengusap bagaimana? Begini, ini kalau tidak salah dulu sudah pernah kita jelaskan. Kalau kewajibannya adalah membasuh, diganti mengusap, tidak boleh. Ya, kalau kewajibannya membasuh, kok diganti mengusap? Tidak boleh. Membasuh wajah, diganti mengusap wajah, diusap-usap tok. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Tapi kalau kewajibannya adalah mengusap, diganti membasuh, boleh. Bahkan lebih utama, lebih bagus diratakno kabeh begini. Loh, kan cuma ngusap sedikit loh, diratakno kabeh pakai air banyak bur. Kadang ada sebagian wudu sambil wah, suah. Mau pakai sampo lagi. Wah, kalau ini masalah ini ya, ini masalah ini. Hati-hati ya. Kalau pas sambil dari rumah pakai sampo ya toh, wudu sambil sampoan, lah ini masalah ini. Ya, ini tidak diperkenankan karena itu memakai sesuatu yang bukan haknya, dan itu secara berlebihan, jatuhnya bisa haram nanti. Ya, jadi kita ini memang dianjurkan untuk jangan terlalu melirit, ya, agak dilebih-lebihkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan kok sampai sampoan di situ, ya, sampai cuci muka model 3 macam ada semua di situ. Sabun pipi ada, sabun bibir ada, sabun dahi ada, kuping ada, leher ada. Ada 1 ember dibawa dari rumah. Nah, itu bisa jadi haram nanti, iya, menghabiskan air masjid itu. Akhirnya yang berikut tidak kemana air, ya. Nah itu. Nah itu tadi kewajiban yang keempat, ya, kewajiban wudu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, kewajiban yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kaki itu batasannya wajibnya dibasuh sampai kedua mata kaki. Jangan salah paham. Ada yang salah paham, disamakan dengan tangan. Kalau tangan sampai siku, berarti kaki sampai lutut. Waduh. Sehingga wudu itu sampai diangkat gini, Bu. Kayak sumo gitu. Dalamannya kelihatan. Dikiranya kalau tangan sampai siku berarti kaki sampai lutut. Makanya jangan ngira-ngira, ilmu itu jangan dikira-kira, ya, belajar biar tahu. Ternyata kaki itu wajibnya dibasuh sampai mata kaki saja. Ya, tapi kaki ini adalah anggota yang agak rumit bentuknya, ya kan? Sehingga saat kita basuh kaki harus betul-betul perhatian betul. Ya, terutama adalah sela jari-jari kaki sama bagian tumit. Tumit yang bagian belakang tumit namanya, ya. Nah itu. Sampai Nabi itu mengancam dalam hadisnya. Itu ada hadis berbunyi gini. Wailun lil aqab minan nar. Kata Nabi, hati-hati loh ya. Kalau bahasanya itu gitu, hati-hati loh. Hati-hati kalau wudu, tumit itu bisa menjerumuskan kalian ke neraka. Hati-hati. Bagi yang wudu, hati-hati. Tumitnya jenengan itu bisa menjadi penyebab jenengan masuk neraka. Tumit itu. Kok bisa orang masuk neraka gara-gara tumit? Nah, alasannya adalah karena pas wudu kurang perhatian. Seringkali pas basuh kaki karena tumit bagiannya belakang, nah, sering tidak kena, masih kering tumitnya. Tidak jarang juga orang itu tumitnya pecah-pecah. Gini pembuatan. Ada juga yang long bolong. Sudah long bolong, keseselan, kerikil. Iya toh? Nah ini. Kalau jenengan kok kebetulan tumit nyolong bolong, pecah, lah kok di situ kemasukan tanah, kemasukan kerikil, lah jenengan sebelum wudu ada kewajiban mencungkilinya. Apa mencungkilinya ini?
Dicukili, dibersihkan. Kenapa? Karena pecah-pecahan tadi, lubang-lubang tadi itu wajib dikenakan air wudhu. Kalau jenengan biarkan pecah-pecahan kulit, masih tertutup tanah, masih tertutup kerikil yang kecil-kecil nyumpel di situ, berarti kulit yang aslinya itu harus kena air wudhu tertutup sama kerikil. Ini jenengan dilihat dulu kakinya, pecah apa enggak? Kalau pecah, wah dilihat itu ada kemasukan kerikil atau koin misalnya, ya siapa tahu ada uang ratusan ribu nyesep ke situ, sepiro gedene ya. Misalnya ini dicek dulu sebelum wudhu. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan ketika orang wudhu. Dan sama seperti tadi yang sebelumnya, ketika dia basuh kaki sampai kedua mata kaki, jangan dipaskan mata kaki, tapi apa? Dilebihi. Ya, dilebihi, tapi ya jangan keterlaluan. Dilebihinya itu sampai nisfasak, sampai setengah betis gini aja. Ya, jadi setengah. Jangan sampai berlebihan sampai walah, nanti malah teriak-teriak semua nanti orang-orang. Bukakan gini, wow, sunah dilebihi. Wah, itu bukan dilebihi itu. Mau nakuti orang jenengan. Ya, jangan terlalu berlebihan sampai diangkat sampai kelihatan semua, itu ngeri itu nanti ya. Tangkap polisi nanti jenengan, mengganggu kenyamanan ya. Nah, itu yang kelima. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir yang keenam. Yang keenam ini bukan perbuatan, tapi aturan. Kalau yang pertama niat, ya kan? Niat itu juga perbuatan, tapi perbuatan hati. Basuh muka, tangan, kepala, kaki, itu perbuatan. Tapi yang terakhir ini bukan berupa perbuatan tapi berupa aturan. Apa itu yang terakhir? Tertib. Apa tertib itu? Sesuai urutan. Artinya orang wudhu itu harus sesuai urutan yang tadi sudah disebutkan. Apa yang pertama? Niat. Kemudian basuh muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, ini semuanya harus dilakukan sesuai urutan. Jangan dibolak-balik. Mentang-mentang jenengan dari rumah ke masjid ndak pakai sendal, kakinya kotor, jenengan wudhu, yang jenengan basuh pertama kali kaki. Niatnya pas basuh kaki. Setelah kaki naik ke tangan, setelah tangan muka, setelah muka diakhiri dengan mengusap sebagian kepala, dari atas ke bawah ini. Wah, sesuai urutan. Gimana? Boleh apa enggak? Tidak boleh, harus sesuai urutan. Baik kakinya kotor atau enggak, harus sesuai urutan. Jadi harus tertib. Itu ya. Jadi yang terpenting dalam wudhu itu. Jangan sampai luput ini, Bu. Selain ini tidak wajib. Dikerjakan bagus, enggak apa-apa. Tapi rugi, kurang nanti pahala wudhunya. Tapi yang terpenting 6 ini. Selain ini, jadi selain niat, basuh muka, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki, tertib, urut, selain ini tidak wajib. Yang penting ini dulu. Kadang orang itu, wah, kumurnya sampai, yang tidak disebutkan, berarti tidak wajib. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tetap sah wudhunya. Yang penting kalau 6 tadi tidak lepas, sah. Berarti kumur, berarti masukkan air ke dalam hidung, berarti mengusap sebagian, mengusap telinga, itu semua hukumnya adalah apa? Sunnah. Tidak dikerjakan, wudhu tetap sah, tapi kalau dikerjakan lebih afdol, lebih bagus, pahalanya wudhunya lebih sempurna. Tapi kalau jenengan keliru, yang sunnah jenengan dahulukan, jenengan malah kumure sampai 7 kali, salah satunya pakai debu, walah. Muka malah ada di basuh misalnya, jenengan ngusap telinga, tapi kepala tidak diusap. Jadi malah kebolak-balik, yang sunnah malah dikerjakan, yang wajib malah ditinggalkan. Nah, ini bisa jadi. Ya, bisa jadi wudhunya malah amburadul, tidak sah nanti. Ya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita masalah wudhu. Alhamdulillah sudah selesai sampai nomor 6. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Ini kayaknya sudah masuk waktu isya ya. Nggih, salam.
Jadi di tangannya ada perbannya gitu ya. Iya. Cara wudunya bagaimana? Ya. Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini penting, ini pertanyaan bagus ini. Jadi bagaimana kalau misalnya ada orang di anggota wudunya ternyata ada penghalang, tapi penghalangnya berupa perban, hansaplas atau apa selainnya. Ini cara wudunya bagaimana? Apa ditinggalkan, diloncati, hanya bagian yang sehat saja, atau harus dikenakan air? Ya, perbannya di gimana? Nah, begini. Jadi kalau orang yang pada anggota wudunya terdapat penghalang seperti perban, ya. Kalau dalam kitab seperti ini, kalau memang perban atau lukanya gini, kalau memang lukanya itu bukan luka yang parah, artinya misalnya dilepas itu perban kok enggak apa-apa, enggak menjadikan penyakitnya tambah parah, tambah menjalar, maka wajib dilepas. Soalnya maaf, kadang-kadang itu kesilet dikit aja, perbannya sak ini. Gitu. Jadi padahal kesilet sedikit, wah perbannya itu sampai gambar Shinchan. Shinchannya itu kalau sesuai dengan lukanya, kepala Shinchan enggak kena. Jadi dikenakan kepalanya. Jadi lukanya sedikit, perbannya. Nah, ini enggak boleh, wajib harus dilepas. Kalau itu memang lukanya enggak bahaya kalau dilepas. Tapi kalau lukanya bahaya jika dilepas perbannya, wah ini lukanya terlalu dalam. Kemudian diperban. Ya, diperban. Ini kalau dilepas ya bahaya, kena air bisa membusuk, tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau untuk seperti ini caranya adalah orang ini wudunya campur tayamum. Saya ulang lagi, wudunya campur tayamum. Gimana wudhu campur tayamum? Begini. Jadi untuk anggota yang lain yang sehat-sehat diwudui. Tapi kan ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Lah ini diganti dengan tayamum. Caranya bagaimana? Gini, jadi wudhunya campur tayamum. Mungkin jenengan yang tidak pernah agak asing dengan praktek semacam ini. Dan saya rasa mungkin jarang orang yang praktek semacam ini. Jadi sebenarnya caranya gini. Jadi misal di tangan ya, tangan. Berarti kita wudhu ya, langsung wajibnya aja ya. Niat basuh muka, ini sempurna ya. Kemudian tangan, misalnya di tangan kiri ya, di tangan kiri. Tangan kanan dibasuh semua. Tadi wajah dibasuh semua karena sehat. Tangan kanan dibasuh semua, sehat. Lah tangan kirinya di bagian sini ada perbannya tadi. Yang sehat dibasuh semuanya, yang ada perbannya diloncati. Yang ada perbannya diloncati dulu. Jangan dikenakan air karena takut bahaya busuk. Lah terus bagaimana? Stop. Sampai situ stop, jangan dilanjut. Kan normalnya kalau habis basuh tangan kan kepala kan, jangan lanjut kepala sih. Lah terus bagaimana? Lah ini loh, untuk mengganti bagian yang tutup perban ini diganti dengan tayamum. Caranya bagaimana? Jenengan keringkan dulu mukanya, kan basah tadi kan? Ngambil handuk dikeringkan, tangan ini dikeringkan, jenengan tayamum. Tayamum kayak orang tayamum umumnya, ambil debu, tangan, wis. Untuk apa tayamum ini? Untuk mengganti anggota yang tertutup perban. Setelah itu dilanjut. Apa lanjutannya tadi? Kepala, ya. Kemudian kaki, wis. Caranya begitu. Ya, agak rumit. Singkatnya seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau di kitab ya ada penjelasan yang panjang lebar. Singkatnya seperti itu. Ya, singkatnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, wudhunya kok ala kadarnya, wudhunya padahal harusnya seperti itu. Kok dia wudhunya kayak orang lah sudah yang sehat tak kenakan air, yang ada perbannya tak loncati. Misalnya, berarti kan kurang sempurna wudhunya. Dia sholat, maka nanti ketika sehat, sholat yang dikerjakan dengan wudhu yang kayak itu tadi harus diulang. Kalau tidak ada campur tayamumnya. Tapi kalau cara wudhunya campur tayamum sesuai yang saya contohkan tadi, maka kalau sehat tidak perlu ngulang. Paham nggih? Jadi agak repot ini. Iya, agak repot ya. Kalau orang niatnya betul-betul pengen mengamalkan ilmu, ya tidak ada yang repot ya. Nah, karena nanti iming-imingnya Allah akan memberikan surga. Kalau hanya sekedar seperti itu ya sepele sekali ya. Kalau orang betul-betul mau mengharapkan kebenaran, kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dapat difahami. Begitu ya Pak. Karena seperti itu. Mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.